Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racun sebagai pengisi suara. Episode 5, TSYK 4. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menuruni tangga dengan raut wajah tak terbaca. Sekretaris Ali tahu kalau ini bukan pertanda baik. Flashback. Beraninya kamu menelototiku, hah? Bentak Daniel. Alicia tersentak dan tersadar. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Ya, kenapa kau berdiri seperti orang bodoh di sana? Seru Daniel melihat reaksi Alicia yang hanya membuang tatapan matanya. Alicia menoleh dan menatap Daniel. Ia bingung, apa mau si tuan suami? Ah, dasar bodoh. Lalu ke ruang ganti muak melihat tingkah istri penggantinya itu. Alicia langsung paham apa yang harus ia lakukan, menyiapkan baju kerja. Ia dengan takut-takut melangkah menyusul Daniel. Namun baru beberapa langkah Daniel berhenti tanpa menoleh. Jangan menyusulku. Hari ini saya berbaik hati, pelajari buku itu, dan besok saya tidak menerima kesalahan apapun. Dengus kesal, kemudian melanjutkan langkahnya. Gadis bodoh, kata-kataku bahkan terbuang cuma-cuma hanya untuknya. Daniel membatin. Flashback off. Tuan, silahkan sarapan dulu, kata Pak Wisnu, kepala pelayan di Mansion Prasetyo, mengingatkan karena Daniel sudah berada di ambang pintu utama. Sekretaris Ali menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan kalau tuan mereka lagi bad mood. Pak Wisnu paham isyarat itu dan hanya mengikuti Daniel dari belakang untuk mengantar sampai Daniel masuk mobil untuk berangkat kantor. Di mobil perjalanan menuju kantor, tiba-tiba Daniel bersih. Aduh! Tuan, baik-baik aja, tanya sekretaris Ali di balik kemudi. Ya, jawab Daniel. Sementara di kamar Alicia menghela nafas lega. Akhirnya si tuan suami telah pergi. Ia berdoa semoga si tuan suami sibuk dan tidak kembali lagi, kalau bisa tidak pernah kembali untuk selamanya. Bisa jadi kaya mendadak dong aku. Tak apalah, jadi janda yang penting kaya raya dan terlepas dari mereka karena sumber dari derita. Batinnya bersorak. Alicia berdecak kesal. Siapa sih yang berani mengganggunya saat ia asik dengan khayalannya? Kapan lagi coba ia merasa bahagia kalau bukan di dunia khayal? Masuk, serunya. Nyonya muda, waktunya sarapan. Anda mau sarapan di bawah atau saya antar ke kamar? Menunduk hormat. Setelah ia berada depan Alicia. Saya akan turun, Pak Wisnu. Ya, Alicia sudah tahu Pak Wisnu, sebab ia sudah diperkenalkan saat ia sudah resmi jadi istri Daniel kemarin. Baiklah, saya tunggu nyonya muda di bawah. Pak Wisnu! Bentak Alicia tanpa sadar. Sontak Pak Wisnu mendongak menatap nyonya mudanya. Ada yang bisa saya bantu, nyonya muda? Tanya Pak Wisnu. Iya, jangan memanggilku dengan sebutan nyonya. Memangnya aku sudah tua apa? Menatap Pak Wisnu jengkel. Tapi tuan besar mengatakan, tapi kan tuan besarmu sudah tidak di sini, sungut Alicia. Maafkan saya, nyonya muda, perintah tuan besar. Nyonya besar dan tuan muda adalah wajib bagi saya, jelas Pak Wisnu. Aku kan juga sudahlah, menyebalkan. Melangkah masuk ke kamar mandi, tak peduli lagi dengan keberadaan Pak Wisnu. Pak Wisnu tersentak kaget saat pintu kamar mandi tertutup dengan bantingan keras. Ia hanya menggeleng kepala, lalu keluar dari kamar nyonya dan tuan mudanya. Silakan duduk, nyonya muda. Pak Wisnu menarik kursi untuk Alicia. Saya punya tangan, kalau Pak Wisnu tidak lihat. Memperlihatkan kedua tangannya ke depan Pak Wisnu. Ini sudah tugas saya, nyonya muda. Pak Wisnu menunduk hormat. Nyonya, panas telingaku dengar, kesal Alicia. Ia membanting bokongnya ke kursi dan memakan sarapannya. Dalam hati ia bersyukur, namun ia tidak enak jika ia harus dilayani sedemikian rupa. Percayalah, jika di kediaman di Nata, Alicia tidak pernah diperlakukan demikian. Bahkan selama 20 tahun hidupnya, ia tak pernah makan di meja makan di Nata. Ia bahkan kadang tidak diberi makan jika ia berbuat sesuatu yang membuat keluarga di Nata murka. Meski hanya kesalahan kecil seperti salah menempatkan pengharum kamar mandi. Bahkan statusnya di keluarga Dinata lebih menyedihkan daripada para pelayan-pelayan di sana. Ia selalu jadi korban amukan jika ayah, ibu tiri, dan kedua kakak tirinya lagi ditimpa masalah. Ialah yang jadi tempat pelampiasan amarah mereka. Sadis bukan? Saat Alicia memakan sarapannya dengan lahap, mata Pak Wisnu melirik tas ransel yang bertengger di punggung Alicia. Setelah selesai sarapan Alicia, melangkah menuju pintu utama, namun Pak Wisnu mencegahnya. Nyonya muda mau kemana? Kampus. Apakah sudah izin dengan tuan muda?
Enggak, sautnya cepat. Saya berangkat dulu, nanya Alicia. Maafkan saya Nyonya Muda, Nyonya harus izin Tuan Muda dulu biar bisa keluar. Alicia memutar bola mata malas. Iya kan setuju Pak Wisnu, geram Alicia. Tuan mudamu tidak akan peduli dengan apa yang akan saya lakukan. Percayalah, jelas Alicia. Mohon tunggu sebentar Nyonya Muda. Pak Wisnu merogoh ponsel di celana bahan miliknya, kemudian menekan tombol hijau di salah satu kontak mereka. Nyonya Muda akan keluar ke kampus. Baik, putusnya. Alicia menatap tajam ke Pak Wisnu. Nyonya Muda silahkan ke kampus. Segera membuka pintu untuk Alicia. Alicia berterima kasih dan secepat kilat berlari keluar. Nyonya Muda tunggu, teriak Pak Wisnu. Apalagi? Kata Alicia. Ia berhenti tiba-tiba karena mendengar laki-laki parubaya berkepala pelontos itu berteriak keras. Nyonya Muda bisa menggunakan salah satu mobil di basement. Nggak usah, itu bukan milik saya. Ucapan Pak Wisnu terpotong karena lawan bicara sudah tidak ada di tempat. Pak Wisnu menggeleng-geleng kepala melihat tingkah istri tuan mudanya itu. Milik suami juga miliknya istri tuan muda. Gumam Pak Wisnu menatap punggung Alicia yang sudah jauh. Alicia berlari keluar gerbang karena sahabatnya Vilda sudah dari tadi menunggunya. Ia ngos-ngosan karena jarak rumah utama ke gerbang itu lumayan jauh. Setelah Alicia naik ke atas motor, ia berbalik memandangi mansion mewah milik Prasetyo hingga pandangan matanya terputus saat motor sudah berbelok ke jalan raya. Alicia mendesah berat, hidupnya sungguh mainan bagi semua orang. Entah ia tinggal dengan ayah kandungnya atau ia sudah menikah saat ini. Ingatannya kembali saat kejadian kemarin, setelah acara pernikahan sederhananya. Ia diperkenalkan dengan para pelayan mansion dengan status istri sementara oleh ibu mertuanya. Juga semalaman mendapat penolakan langsung dari ibu mertuanya, ditambah kejadian semalam di kamarnya yang membuat jam tidurnya berkurang. Ya, itu alasan kenapa ia sangat nyenyak tidur pagi tadi. Sebab ia baru tidur saatnya menunjukkan pukul 4 subuh bukan? Bukan ngelakuin hal-hal kayak suami istri, tapi lebih tepatnya melakukan hal yang bisa dikerjakan maid-maid yang ada di mansion. Ya, Dani dengan teganya menyuruh ia membersihkan kamar mandi yang luasnya sepertiga dari kamar utama. Kamar utama kira-kira berukuran 20 x 20 meter. Alicia menyikat lantai, wastafel, kloset, dan bathtub. Padahal keadaan kamar mandi itu sangat bersih, tanpa noda seinci pun. Namun Daniel bersikukuh kalau kamar mandinya jorok, dan Alicia hanya bisa menuntut. Toh, ia sudah biasa dibuat membersihkan kamar mandi saat ia di mansion ayahnya. Tidak hanya itu, Daniel juga menyuruh menata ulang pakaian Daniel di lemari besar 5 pintu raksasa itu. Padahal susunannya begitu apik dan bersih, namun dia tak bisa melakukan apapun selain lagi dan lagi, hanya bisa menurut dan melaksanakan perintahnya. Hingga pekerjaan selesai, hampir jam 4 subuh, sampai ia mengalami insiden penyiraman tadi. Sungguh kasihan. Sekali lagi ia menghela nafas panjang. Setidaknya jika ia berada di kampus, ia bisa jadi Alicia yang lain, yang bahagia tanpa harus memakai topeng ketegarannya, yang memiliki sahabat tanpa memandang statusnya. Woi, bengong aja lo, seru Vilda melihat Alicia dari spion motor metik miliknya. Apaan sih? Balas Alicia saat tersadar di lamunannya. Sedari tadi gue ngomong sendiri ternyata. Hilda mendengus. Sedari tadi ia berbicara panjang lebar dan bertanya kepada Alicia. Bisa minta dijemput di mansion mewah tadi. Lo hutang penjelasan sama gue, kata Hilda kembali melihat Alicia dari spion motor. Oke semuanya, sampai Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.